Assalamualaikum. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik semua ya. Nah, baiklah, marilah sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya, ada yang tidak berangkat hari ini? Oke, berangkat semua ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Al-Quran, proses pewahyuan Al-Quran, sejarah penghimpunan dan pembakuan Al-Quran, dan sketsa perkembangan studi Al-Quran. Yang mana sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anakku semuanya untuk merapikan tempat duduknya masing-masing. Buku-buku yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran hari ini, yaitu Al-Quran dan Hadis, silahkan disimpan terlebih dahulu dengan dimasukkan di dalam tas atau dalam laci. Silahkan. Sudah rapi semuanya? Baik. Kalau sudah siap, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian, fungsi, dan kedudukan daripada Al-Quran. Ada yang masih ingat apa itu Al-Quran? Kalau masih lupa, kita singgung sedikit. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, atau sering disebut dengan mukjizat. Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada yang tahu anak-anak? Mutawatir adalah berturut-turut atau berangsur-angsur atau tidak dalam satu waktu. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berturut-turut, tidak dalam satu waktu tertentu. Dan apabila kita mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Al-Quran sendiri dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Baik, kita langsung menuju ke materi hari ini ya, yaitu proses pewahyuan Al-Quran. Permulaan turunnya Al-Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu dikala beliau sedang beribadah di Gua Hira. Dikala itu turun wahyu melalui malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang pertama kali diturunkan ialah beberapa ayat pada permulaan surat Al-Alaq, dan yang terakhir diturunkan ialah surat Al-Baqarah ayat ke-281. Selanjutnya yaitu tahapan pewahyuan Al-Quran. Tahapan pewahyuan Al-Quran sendiri dimulai dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit pertama, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ini semua didasarkan pada firman Allah pada surat Ad-Dukhan ayat 1-3, surat Al-Qadr ayat 1-2, dan surat Al-Baqarah ayat 185. Dan dari langit pertama secara bertahap dalam masa 23 tahun. Alasan kalam Allah diturunkan secara bertahap ialah agar Nabi Muhammad SAW membacakannya secara perlahan-lahan kepada umatnya pada masa itu. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu pengumpulan dalam dada atau dengan metode penghafalan dan penghayatan. Selanjutnya ada pengumpulan dalam dokumen, yaitu catatan penulisan maupun ukiran yang pada masa itu masih menggunakan perantara, yaitu melalui pelepah kurma, kulit domba, batu, dan lain-lain. Selanjutnya pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin,
yaitu pada Mushaf Abu Bakar, dengan bentuk pemindahan dan penulisan Al-Quran ke dalam satu mushaf yang ayat-ayatnya sudah tersusun. Selanjutnya, Mushaf Utsman adalah menyalin kembali yang telah tersusun pada masa Abu Bakar dengan tujuan untuk dikirimkan ke seluruh negara Islam pada masa itu, yaitu supaya seluruh negara Islam dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran merata. Selanjutnya ada perkembangan studi Islam. Ciri khas dari ajaran Islam ialah mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama dan muamalah. Konsep Islam dalam beberapa bidang antara lain, dalam bidang agama yaitu karakteristik Islam yaitu bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksakan dan saling menghargai. Dan yang kedua yaitu bidang ibadah, yaitu tugas diciptakannya manusia yaitu untuk selalu beribadah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam bidang akidah yaitu amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidup. Dan pada bidang ilmu kebudayaan yang bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Terakhir yaitu ilmu pendidikan. Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima dan juga dapat mengerti. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Kita buka sesi pertanyaan untuk berdiskusi dan saling bertanya tentang materi hari ini. Silakan.